Pernahkah kamu merasa, meski sudah banyak memberi, berusaha keras, atau bahkan berkorban, justru malah terlihat lemah di mata pasanganmu? Banyak dari kita tidak sadar bahwa ada sikap tertentu yang perlahan mengikis wibawa, membuat kita tampak rapuh. Dunia khair sih menurunkan nilai diri kita sendiri. Di dalam hidup, khususnya dalam hubungan, seringkali kita lebih sibuk ingin menyenangkan orang lain daripada menjaga keteguhan diri. Kita lupa bahwa ketenangan dan kekuatan bukan berasal dari pengakuan orang lain, melainkan dari cara kita mengelola pikiran dan sikap kita sendiri. Inilah inti dari filosofi yang diajarkan para Stoik. Kendalikan apa yang bisa kita kendalikan, lepaskan yang berada di luar kuasa kita. Channel ini, Arah Mindset, hadir untuk mengingatkan bahwa keteguhan batin adalah pondasi dalam hubungan maupun kehidupan. Slogan kita sederhana namun dalam, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena hanya dengan pikiran yang terarah, kita mampu menghadapi relasi tanpa kehilangan diri. Hari ini, kita akan membahas sebuah tema yang sering tak disadari, namun sangat berpengaruh. Sikap yang bikin kita lemah di mata pasangan. Sebuah refleksi agar kita bisa tetap berhubungan dengan kasih, tanpa kehilangan harga diri, tanpa kehilangan keteguhan, dan tetap menjaga keseimbangan batin. Pernahkah kamu merasa harus menelan kata-kata yang sebetulnya ingin kamu ucapkan, hanya karena takut pasanganmu tidak suka? Atau kamu pernah mengiyakan sesuatu yang bertentangan dengan hatimu, demi terlihat baik di matanya? Banyak dari kita pernah berada di situasi itu. Kita berusaha keras agar diterima, agar tidak ditolak, sampai akhirnya kita rela mengorbankan prinsip yang selama ini kita pegang. Sekilas, sikap itu terlihat mulia, seperti bentuk kasih sayang, atau tanda keseriusan dalam menjalin hubungan. Tapi jika kita lihat lebih dalam, justru di sanalah letak awal rapuhnya diri. Mengorbankan prinsip demi diterima, bukanlah bukti cinta, melainkan tanda kita sedang kehilangan kendali atas diri sendiri. Para filsuf Stoik sejak lama mengingatkan bahwa manusia hanya benar-benar berkuasa atas dua hal, pikiran dan tindakannya. Segala sesuatu di luar itu, pendapat orang, sikap pasangan, penerimaan atau penolakan, bukanlah wilayah yang bisa kita kendalikan sepenuhnya. Ketika kita menyerahkan prinsip pribadi hanya agar diterima, pada saat itu kita sedang meletakkan kebahagiaan di tangan orang lain. Kita mengikat diri pada sesuatu yang tidak pernah benar-benar bisa kita kuasai. Bayangkan seseorang yang sejak awal memegang nilai kejujuran, tapi demi mempertahankan hubungannya, ia menutupi kebenaran atau membiarkan kebohongan kecil pasangan. Atau seseorang yang punya prinsip menjaga batasan tertentu, namun demi terlihat pengertian, ia mengabaikan batasan itu. Lama-lama dirinya tak lagi jelas. Julius Pei menjadi sosok yang cair, yang hanya mengikuti aliran tanpa arah yang teguh. Apa yang terjadi? Pertama, pasangan akan melihat bahwa ia mudah digoyahkan, dan manusia pada dasarnya cenderung kurang menghargai sesuatu yang mudah didapat dan mudah ditundukkan. Kedua, orang itu sendiri akan kehilangan rasa hormat terhadap dirinya. Jadi pun kering strik sehari, tapi sawah di dalam hati. Ada suara yang berkata, aku mengkhianati diriku sendiri. Dari situlah lahir perasaan resah, mudah marah, atau bahkan depresi. Stoicisme mengajarkan bahwa ketenangan sejati lahir ketika pikiran kita terarah. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dan pikiran yang terarah selalu punya fondasi, prinsip. Tanpa prinsip, pikiran kita seperti kapal tanpa kompas terombang-ambing oleh gelombang perasaan orang lain. Kita bukan lagi pribadi yang teguh, melainkan bayangan dari keinginan orang yang ingin kita puaskan. Ada perbedaan besar antara berkompromi dengan penuh kesadaran dan mengorbankan prinsip demi diterima. Kompromi lahir dari kekuatan. Kita memilih untuk menyesuaikan karena nilai yang lebih besar bisa dicapai bersama. Tapi mengorbankan prinsip lahir dari ketakutan. Takut ditolak, takut sendirian, takut dianggap tidak cukup baik, dan setiap keputusan yang dilandasi rasa takut jarang berakhir pada ketenangan. Mungkin kamu bertanya, tapi kalau aku teguh pada prinsipku, bagaimana kalau pasangan tidak menerima? Bukankah itu bisa membuat hubungan hancur? Pertanyaan itu wajar. Namun disinilah letak kebijaksanaan Stoik. Bila sebuah hubungan hanya bisa bertahan dengan cara kamu kehilangan jati dirimu,
maka itu bukanlah hubungan yang sehat. Lebih baik kehilangan seseorang daripada kehilangan dirimu sendiri. Kekuatan seorang manusia justru terlihat ketika ia mampu berdiri di atas nilai yang diyakininya, meski ada risiko ditolak. Karena pada akhirnya, pasangan yang tepat bukanlah yang menginginkan kita tunduk, melainkan yang mampu menghargai keteguhan kita. Dan orang yang tidak bisa menghargai prinsip kita, sejatinya tidak pernah benar-benar menghargai kita. Mengorbankan prinsip demi diterima juga menimbulkan efek jangka panjang. Hubungan akan terasa timpang. Pasangan akan terbiasa melihat kita sebagai pribadi yang selalu bisa diatur, selalu bisa disetir. Lalu ketika suatu saat kita mulai menunjukkan pendirian, ia akan kaget, bahkan mungkin marah. Karena sejak awal kita sudah terbiasa meniadakan diri. Akhirnya konflik pun menjadi lebih besar. Di titik inilah kita perlu merenung. Apakah benar pengorbanan prinsip membawa kedamaian atau justru mempercepat runtuhnya hubungan? Stoicisme tidak pernah mengajarkan kita untuk keras kepala. Ia tidak berkata bahwa kita harus kaku dan tak bisa menyesuaikan diri. Tapi stoicisme mengajarkan keseimbangan, fleksibilitas tanpa kehilangan inti diri. Kita bisa menyesuaikan cara, tapi tidak menjual nilai. Kita bisa mendengarkan pasangan, tapi tidak mengkhianati suara hati kita. Jika kamu ingin terlihat kuat di mata pasangan, bukanlah dengan banyak bicara, bukan pula dengan menunjukkan kuasa. Kekuatan sejati lahir dari konsistensi. Ketika pasangan tahu bahwa ada hal-hal dalam dirimu yang tidak bisa dibeli oleh pujian, tidak bisa ditaklukkan oleh rayuan, dan tidak bisa digoyahkan oleh ancaman kehilangan, itulah yang membuatmu dihormati. Maka jangan pernah menjual prinsip demi diterima. Karena pada akhirnya, penerimaan yang lahir dari pengkhianatan diri hanya akan membawa kehampaan. Sedangkan keteguhan yang lahir dari kesetiaan pada diri sendiri akan membawa ketenangan. Entah dalam hubungan yang bertahan, atau dalam keberanian untuk melanjutkan hidup meski harus berjalan sendiri. Ingatlah, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Jangan biarkan rasa takut membuatmu melupakan siapa dirimu. Karena orang yang setia pada prinsipnya, pada akhirnya akan selalu lebih kuat, lebih damai, dan lebih dihargai. Pernahkah kamu merasakan cemas yang tak wajar setiap kali pasanganmu terlambat membalas pesan? Atau muncul perasaan gelisah, takut ditinggalkan hanya karena ada perubahan kecil dalam sikapnya? Ketakutan semacam itu seringkali kita sebut sebagai takut kehilangan. Tapi, jika rasa takut itu tumbuh berlebihan, ia justru menjadi sikap yang membuat kita tampak lemah di mata pasangan. Mengapa lemah? Karena pada dasarnya ketakutan berlebihan adalah tanda bahwa kita sedang menaruh seluruh pegangan hidup pada sesuatu di luar kendali kita. Kita membuat kebahagiaan bergantung sepenuhnya pada keberadaan pasangan. Dan setiap kali ada kemungkinan kehilangan, kita panik, seakan seluruh dunia runtuh. Padahal, menurut ajaran Stoik, tidak ada yang benar-benar milik kita, kecuali pikiran dan tindakan kita sendiri. Segala sesuatu yang berada di luar itu, termasuk pasangan, adalah anugerah yang bisa bertahan lama, bisa juga pergi kapan saja. Bila kita tidak siap menghadapi kemungkinan itu, maka kita akan selalu hidup dalam kegelisahan. Bayangkan seseorang yang selalu menanyakan, "Kamu masih sayang aku kan? Kamu udah gak akan pergi kan? Kamu masih memilih aku kan?" Awalnya mungkin terlihat romantis, tapi lama-lama pertanyaan itu justru membuat pasangan merasa terkekang. Pasangan merasa tidak dipercaya, dan tanpa sadar sikap itu menurunkan harga diri kita. Karena kita terlihat seperti orang yang tidak bisa berdiri tegak tanpa kepastian dari orang lain. Ketakutan berlebihan juga membuat kita mudah mengabaikan akal sehat. Demi memastikan pasangan tidak pergi, kita rela menurunkan standar, mengabaikan rasa hormat, bahkan menutup mata pada perlakuan yang tidak pantas. Semua karena kita takut kehilangan. Kita rela bertahan dalam situasi yang menyakiti diri sendiri, hanya agar tidak ditinggalkan. Tapi disinilah letak paradoksnya. Semakin kita takut kehilangan, semakin besar kemungkinan kita benar-benar kehilangan. Mengapa? Karena pasangan yang melihat kita begitu bergantung, lambat laun akan kehilangan ketertarikan. Ketergantungan yang berlebihan membuat kita tampak rapuh, dan manusia secara naluriah menghargai kekuatan.
bukan kelemahan. Stoik mengajarkan sebuah cara pandang yang sederhana, namun menenangkan. Anggap segala yang kita miliki sebagai titipan. Sama seperti sebuah bunga di taman, kita bisa menikmatinya, merawatnya, dan mensyukurinya, tapi kita tidak pernah bisa memaksa bunga itu untuk tidak layu. Demikian pula pasangan. Kita bisa mencintai, memberi, dan menghargai, tapi kita tidak pernah bisa sepenuhnya menguasainya. Jika kita benar-benar memahami hal ini, rasa takut kehilangan akan berkurang. Kita sadar bahwa kehilangan adalah bagian dari hidup. Dan justru dengan kesadaran itu, kita bisa mencintai dengan lebih sehat. Kita mencintai bukan karena takut kehilangan, melainkan karena ingin memberi yang terbaik selama masih bersama. Kekuatan sejati dalam hubungan bukanlah memegang erat pasangan hingga ia sulit bernapas. Kekuatan sejati adalah ketika kita bisa berkata dalam hati, "Aku bersyukur dia ada di sisiku hari ini. Jika esok dia masih bersamaku, aku akan tetap bersyukur. Tapi jika suatu saat dia pergi, aku tetap bisa berdiri tegak, karena aku masih memiliki diriku sendiri." Pertanyaannya, bagaimana agar kita tidak terjebak dalam ketakutan berlebihan? Pertama, dengan menyadari batas kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan hati pasangan, tidak bisa memaksa kesetiaan, tidak bisa memastikan cinta itu akan abadi. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunjukkan kasih, ketulusan, dan menjaga diri agar tetap pantas dicintai. Kedua, kita perlu belajar menumbuhkan kemandirian emosional. Jangan biarkan pasangan menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan. Miliki dunia yang lebih luas. Hobi, tujuan pribadi, sahabat, karya. Karena semakin banyak hal yang mengisi hidup kita, semakin kecil rasa takut kehilangan satu hal. Ketiga, kita harus mengingat bahwa hidup ini selalu berjalan maju. Tidak ada kehilangan yang benar-benar mengakhiri segalanya. Sejarah manusia penuh dengan kisah orang-orang yang bangkit setelah kehilangan, bahkan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Dan kekuatan itu tidak datang dari menggenggam terlalu erat, melainkan dari kesediaan untuk melepaskan ketika saatnya tiba. Takut kehilangan itu wajar. Kita semua manusia, kita semua butuh rasa memiliki. Tapi jika ketakutan itu dibiarkan tumbuh berlebihan, ia akan memenjarakan kita. Dia akan membuat kita kehilangan wibawa, kehilangan kemandirian, bahkan kehilangan kesempatan untuk dicintai dengan tulus. Ingatlah, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Jangan biarkan rasa takut kehilangan membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Karena orang yang mampu mencintai tanpa ketergantungan berlebihan, justru adalah orang yang paling sulit untuk benar-benar ditinggalkan. Pernahkah kamu merasa lega hanya ketika pasanganmu memberi pujian? Atau justru gelisah, kecewa, bahkan marah ketika apa yang kamu lakukan tidak dihargai? Kita seringkali tidak sadar betapa kuatnya dorongan untuk mencari pengakuan, apalagi dari orang yang kita cintai. Rasanya terima kasih, atau mintaan pengen perhatian kecil usaha kita seakan sia-sia. Tapi disinilah letak masalahnya. Ketika hidup kita terlalu bergantung pada pengakuan, kita kehilangan kebebasan. Kita bukan lagi berbuat karena nilai yang kita yakini, tapi semata-mata agar terlihat baik di mata pasangan. Dan pada saat itu kita sebenarnya sedang meletakkan harga diri kita di tangan orang lain. Stoik sejak lama mengingatkan bahwa sumber kegelisahan manusia adalah ketika ia berusaha mengendalikan hal-hal yang sebenarnya tidak berada dalam kendalinya. Pengakuan, penghargaan, dan validasi dari orang lain, semuanya berada di luar diri kita. Kita tidak bisa memaksa pasangan untuk selalu mengerti, selalu memuji, atau selalu memperhatikan. Yang bisa kita kendalikan hanyalah motif dan tindakan kita sendiri. Ketika kita terlalu sibuk mencari pengakuan, kita mulai kehilangan keteguhan. Kita mulai bertanya-tanya, apakah aku cukup baik baginya? Apakah dia melihat usahaku? Apakah dia sadar pengorbananku? Pertanyaan-pertanyaan itu, jika terus dipelihara, justru membuat kita tampak rapuh. Dan bagi pasangan, sikap rapuh ini bisa menurunkan rasa hormat. Bukannya tergerak untuk lebih menghargai, justru bisa menimbulkan rasa jenuh. Mari kita bayangkan sebuah contoh sederhana. Ada seseorang yang selalu berusaha melakukan kebaikan kecil untuk pasangannya, membantu, mendukung, bahkan mengalah. Tapi setiap kali ia melakukannya, hatinya berharap mendapat balasan.
ucapan manis, senyuman, atau sekadar pengakuan bahwa ia sudah berkorban. Jadi semua seintilis tersiria marah dalam diam. Dari luar tampak sabar, tapi di dalam hatinya penuh kecewa. Lama-lama sikap ini akan membuat hubungannya penuh tuntutan. Ia merasa selalu memberi, tapi tidak pernah cukup dihargai. Disinilah bedanya antara memberi dengan tulus dan memberi untuk mencari pengakuan. Memberi dengan tulus membuat hati ringan, tidak peduli apakah ada balasan atau tidak. Sedangkan memberi untuk mencari pengakuan akan selalu berujung pada rasa sakit, karena kita menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu yang tidak pasti. Stoik mengajarkan, jangan menilai diri dari pujian atau hinaan orang lain, karena keduanya sama-sama bukan cermin sejati dari siapa kita. Hari ini seseorang bisa memuji, besok bisa merendahkan. Jika kita membiarkan harga diri naik turun mengikuti ucapan orang, maka kita akan hidup seperti boneka yang ditarik oleh tali. Tidak punya kendali, tidak punya arah. Dalam hubungan, keteguhan justru terlihat ketika kita bisa berdiri mantap tanpa harus selalu dikonfirmasi oleh pasangan. Pasangan yang dewasa akan lebih menghargai orang yang percaya diri dengan tindakannya dibanding orang yang selalu meminta pengakuan atas apa yang ia lakukan. Pikirkanlah lebih kuat mana? Seorang yang berkata, mau aku melakukan ini karena aku percaya ini benar. Atau orang yang berkata, aku melakukan ini supaya kamu mengakui aku. Jawabannya jelas, kekuatan lahir dari ketulusan dan keyakinan, bukan dari haus pengakuan. Bukan berarti kita tidak butuh apresiasi. Semua manusia wajar ingin dihargai. Tapi perbedaannya terletak pada apakah kita menjadikan apresiasi sebagai bonus atau sebagai kebutuhan utama. Jika itu bonus, kita akan senang bila menerimanya, tapi tidak kecewa berlebihan bila tidak mendapatkannya. Namun jika itu kebutuhan utama, maka setiap ketiadaan apresiasi akan membuat kita merasa kurang. Seolah kita tidak berarti, ketika kita selalu mencari pengakuan, kita secara tidak langsung menyerahkan kuasa atas kebahagiaan kita kepada pasangan. Dan hubungan semacam ini tidak sehat, karena lambat laun kita bisa terjebak dalam siklus. Memberi, menunggu pengakuan, kecewa, menuntut, lalu memberi lagi. Tidak ada ketenangan di sana, hanya ketergantungan. Stoik memberi kita jalan keluar. Ukur tindakanmu dengan timbangan batinmu sendiri, bukan dengan pengakuan orang lain. Jika kamu yakin apa yang kamu lakukan baik, maka itu sudah cukup. Jangan biarkan nilaimu naik turun hanya karena orang lain menilai dengan kacamata berbeda. Hubungan yang sehat tidak dibangun dari kebutuhan untuk selalu diakui, tapi dari kesediaan untuk saling menghargai tanpa syarat. Dan penghargaan terbesar yang bisa kamu terima bukan datang dari pasanganmu, melainkan dari dirimu sendiri. Ketika kamu tahu bahwa kamu sudah berbuat sesuai dengan prinsipmu, maka berhentilah mengejar pengakuan berlebihan. Karena semakin kamu mengejarnya, semakin kamu tampak lemah. Sebaliknya, ketika kamu bisa berdiri tegak tanpa perlu pengakuan, justru di sanalah pasanganmu akan lebih menghargaimu. Ingatlah selalu, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Jangan letakkan harga dirimu di tangan orang lain, bahkan pasanganmu sekalipun. Pengakuan sejati bukanlah sesuatu yang kamu minta, melainkan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ketika kamu hidup dengan konsisten dan teguh pada nilai-nilaimu. Pernahkah kamu merasa memilih diam, meski hatimu penuh keberatan? Pernahkah kamu menahan kata-kata, padahal ada yang ingin sekali kamu sampaikan? Hanya karena takut menimbulkan pertengkaran? Banyak orang yang menjalani hubungan dengan pola seperti ini. Menghindari konflik dengan cara menekan diri sendiri. Dari luar terlihat damai, tapi sebenarnya hanya sunyi yang rapuh. Sebuah ketenangan semu yang kapan saja bisa pecah. Menghindari konflik memang terdengar bijak. Kita diajarkan sejak kecil bahwa bertengkar itu tidak baik, bahwa keharmonisan lebih indah daripada perselisihan. Namun Stoik mengingatkan kita untuk membedakan antara ketenangan yang lahir dari kebijaksanaan dan ketenangan palsu yang lahir dari penekanan diri. Yang pertama adalah kekuatan, yang kedua adalah kelemahan. Mengapa sikap ini membuat kita tampak lemah di mata pasangan? Karena pada saat kita selalu menekan diri demi menghindari konflik, pasangan akan membaca itu sebagai tanda kita tidak punya pendirian. Kita memberi sinyal bahwa kita lebih rela kehilangan suara hati daripada kehilangan kenyamanan sesaat. Lama-lama,
pasangan akan terbiasa melihat kita sebagai pribadi yang bisa diabaikan. Bayangkan seseorang yang setiap kali berbeda pendapat dengan pasangannya, selalu berkata terserah kamu saja, meski di dalam hati ia menolak. Seperti seorang yang terus mengiyakan, meski merasa lelah dan tidak setuju. Dari luar mungkin tampak pengertian, tapi pada kenyataannya, ia sedang mengikis dirinya sendiri sedikit demi sedikit. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa lari dari kenyataan hidup. Konflik adalah bagian dari realitas. Sama seperti hujan yang tak bisa kita hentikan, atau musim dingin yang tak bisa kita tolak, konflik adalah sesuatu yang wajar dalam hubungan. Pertanyaannya bukanlah bagaimana cara menghindarinya, melainkan bagaimana cara menghadapinya dengan bijaksana. Ketika kita menekan diri hanya agar tidak bertengkar, kita sedang membohongi dua pihak sekaligus, pasangan kita dan diri kita sendiri. Kita membuat pasangan percaya bahwa semuanya baik-baik saja, padahal tidak. Dan kita membuat diri kita percaya bahwa pengorbanan kecil ini tidak masalah, padahal sebenarnya luka itu menumpuk. Sampai suatu saat, luka kecil yang terus dipendam akan meledak menjadi ledakan besar, yang jauh lebih merusak daripada konflik kecil yang seharusnya dihadapi sejak awal. Mari kita renungkan, apakah benar hubungan yang sehat adalah hubungan tanpa konflik? Tidak. Hubungan yang sehat adalah hubungan di mana konflik bisa dihadapi dengan jujur, tanpa saling menjatuhkan, tanpa saling melukai, tapi juga tanpa menekan diri sendiri. Konflik, jika dihadapi dengan bijak, justru menjadi ruang untuk saling mengenal lebih dalam, untuk memperkuat ikatan. Stoik mengajarkan untuk tidak takut pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Sikap pasangan, reaksi pasangan, bahkan penerimaan pasangan terhadap keberatan kita, itu semua bukan wilayah yang bisa kita kuasai. Yang bisa kita kendalikan hanyalah keberanian untuk menyampaikan apa yang benar, dengan cara yang tenang dan bermartabat. Menghindari konflik dengan menekan diri juga membawa akibat buruk pada batin kita. Lama-lama kita hidup dalam kecemasan. Takut salah bicara, takut mengecewakan, takut hubungan retak. Ketenangan kita bergantung pada seberapa baik kita menahan suara hati. Padahal ketenangan sejati lahir ketika kita mampu mengungkapkan kebenaran tanpa terikat pada hasil. Kekuatan seorang manusia justru terlihat ketika ia mampu berkata, "Aku menghargai hubungan ini, tapi aku juga menghargai diriku sendiri." Konflik bukan berarti benci. Konflik bukan tanda cinta berakhir. Konflik adalah bagian dari dua manusia yang berbeda, yang mencoba berjalan bersama. Jika mixtis making hadapi konflik, kita menunjukkan bahwa kita cukup dewasa untuk menjaga hubungan dengan cara yang sehat, bukan dengan menipu diri sendiri. Apakah ini berarti kita harus selalu keras, harus selalu melawan, harus selalu memperjuangkan kata-kata kita? Tentu tidak. Stoik tidak mengajarkan kita untuk mencari pertengkaran. Yang Stoik ajarkan adalah keseimbangan. Tahu kapan harus berbicara, tahu kapan harus diam, tapi tidak pernah diam karena takut. Diamlah ketika memang tidak penting, bukan ketika hatimu berteriak ingin bicara. Di mata pasangan, orang yang mampu menyampaikan ketidaksetujuan dengan tenang justru terlihat lebih kuat. Bukan karena ia suka melawan, tapi karena ia berani jujur. Dan kejujuran yang dibungkus dengan ketenangan adalah salah satu bentuk cinta yang paling dewasa. Ingatlah, hubungan yang bertahan lama bukanlah hubungan yang selalu mulus, melainkan hubungan yang mampu menavigasi badai bersama-sama. Dan badai itu kadang hadir dalam bentuk konflik kecil. Jika kita lari dari setiap badai, kita tidak pernah benar-benar belajar bagaimana bertahan. Maka, janganlah menghindari konflik dengan menekan diri. Belajarlah menghadapi dengan kepala dingin dan hati jernih. Karena di sanalah pasanganmu akan melihat kekuatanmu. Bukan pada seberapa pandai kamu menahan kata, tapi pada seberapa teguh kamu menyampaikan kebenaran tanpa kehilangan ketenangan. Ingat slogan kita, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Jangan biarkan rasa takut membuatmu kehilangan suara hatimu. Karena orang yang berani menghadapi konflik dengan tenang adalah orang yang paling sulit untuk diremehkan. Pernahkah kamu merasakan gelisah yang tak bisa dijelaskan hanya karena pasanganmu terlihat akrab dengan seseorang? Atau pernahkah kamu memeriksa ponselnya? Berulang kali memastikan apakah ada pesan mencurigakan karena hatimu tidak tenang.
Rasa cemburu dan curiga memang wajar dalam hubungan. Ini adalah tanda bahwa kita peduli, bahwa kita tidak ingin kehilangan. Tapi ketika cemburu dan curiga berubah menjadi tanpa kendali, justru disitulah kita kehilangan kekuatan. Mari kita jujur pada diri sendiri. Cemburu itu seperti api. Jika kecil dan terkontrol, ia bisa menghangatkan. Ia bisa menjadi tanda kasih sayang. Tapi jika api itu dibiarkan menyala tanpa kendali, ia akan membakar habis. Bukan hanya pasangan, tapi juga kita sendiri. Dalam filsafat Stoik, emosi bukanlah musuh. Emosi adalah bagian dari kehidupan. Tapi emosi yang dibiarkan liar, tanpa kendali pikiran, akan menyeret kita ke dalam penderitaan. Ketika kita larut dalam cemburu, pikiran kita dipenuhi prasangka. Kita menafsirkan hal-hal kecil dengan kacamata kecurigaan. Satu senyuman dianggap tanda perselingkuhan. Satu keterlambatan balasan pesan dianggap bukti pengkhianatan. Kita hidup dalam ilusi yang kita ciptakan sendiri. Mengapa sikap ini membuat kita lemah di mata pasangan? Karena pasangan bisa merasakan ketika kita tidak percaya. Dan kepercayaan adalah fondasi dalam hubungan. Tanpa kepercayaan, cinta berubah menjadi penjara. Pasangan akan merasa diawasi, selalu dicurigai, seakan setiap langkahnya harus mendapat izin. Dari sana, hubungan bukan lagi tempat bernaung, melainkan beban yang menyesakkan. Selain itu, cemburu tanpa kendali juga merusak harga diri kita sendiri. Semakin kita larut dalam kecurigaan, semakin kita terlihat tidak percaya diri. Kita memberi kesan bahwa kita tidak cukup kuat, tidak cukup berharga, sehingga selalu takut dibandingkan dengan orang lain. Padahal justru rasa percaya diri dan keteguhanlah yang membuat seseorang dihormati. Bayangkan seseorang yang terus-menerus menanyakan, "Kamu masih sayang aku kan? Kamu nggak ada orang lain kan? Kamu jujur kan?" Awalnya mungkin terdengar manis, tapi lama-lama justru melelahkan. Pertanyaan itu bukan lagi tanda cinta, tapi tanda kegelisahan. Dan kegelisahan yang terus-menerus akan melemahkan daya tarik kita. Stoik mengajarkan bahwa ketenangan hanya bisa lahir dari hal-hal yang berada dalam kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan hati pasangan sepenuhnya. Kita tidak bisa memaksa kesetiaan. Kita tidak bisa memastikan tidak ada godaan di luar sana. Yang bisa kita kendalikan hanyalah diri kita, pikiran kita, sikap kita, dan ketenangan kita dalam menghadapi ketidakpastian. Bila kita benar-benar memahami ini, kita akan melihat bahwa cemburu berlebihan hanyalah bentuk penolakan terhadap kenyataan. Kita ingin memegang sesuatu yang pada dasarnya tidak bisa kita genggam sepenuhnya. Hati manusia lain. Lalu, bagaimana seharusnya kita menyikapi cemburu? Bukan dengan menekannya sampai hilang. Bukan pula dengan membiarkannya menguasai kita. Tapi dengan mengarahkan pikiran. Ketika rasa cemburu muncul, tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini fakta? Atau hanya tafsiranku? Apakah lagi aku punya bukti nyata atau hanya prasangka? Pertanyaan sederhana itu bisa menjadi pagar agar pikiran kita tidak larut dalam kecurigaan. Selain itu, kita perlu belajar membangun kepercayaan, baik pada pasangan maupun pada diri sendiri. Kepercayaan pada pasangan berarti memberi ruang kebebasan, tidak menjadikan dia tawanan dari rasa takut kita. Kepercayaan pada diri sendiri berarti menyadari bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh pilihan orang lain. Jika pasangan setia, itu indah. Jika ia berkhianat, itu menyakitkan, tapi bukan akhir dari segalanya. Kita tetap memiliki diri kita. Dan itu sudah cukup untuk bangkit kembali. Kita tidak bisa mencegah kemungkinan terburuk dalam hidup. Tapi kita bisa menyiapkan batin untuk menghadapinya. Stoik mengajarkan latihan mental. Bayangkan hal-hal yang bisa hilang dari hidup kita. Bukan untuk membuat kita pesimis, tapi agar kita siap. Dengan begitu, jika suatu saat kehilangan benar-benar terjadi, kita tidak hancur. Dan jika tidak terjadi, kita justru lebih bisa bersyukur. Cemburu tanpa kendali membuat kita kehilangan dua hal sekaligus. Kehilangan kepercayaan pasangan dan kehilangan ketenangan diri. Sebaliknya, ketika kita mampu mengendalikan cemburu, kita justru terlihat lebih kuat. Kita menunjukkan bahwa cinta kita bukanlah cinta yang rapuh, melainkan cinta yang teguh. Ingatlah, hubungan yang sehat dibangun di atas rasa percaya, bukan di atas pengawasan. Jika kamu terus mengawasi, kamu akan melelahkan diri sendiri dan pasanganmu. Tapi jika kamu percaya, kamu memberi ruang bagi cinta untuk tumbuh dengan alami. Maka jangan biarkan cemburu dan curiga mengendalikanmu.
Gunakan pikiranmu untuk menimbang fakta, bukan prasangka. Gunakan keberanianmu untuk percaya, bukan ketakutanmu untuk mengikat. Karena pada akhirnya, pasangan akan lebih menghargai orang yang bisa tenang dalam ketidakpastian daripada orang yang selalu gelisah meski tidak ada alasan nyata. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Jangan biarkan bayangan kehilangan membuatmu kehilangan dirimu. Orang yang mampu mencintai dengan tenang, tanpa cemburu berlebihan, adalah orang yang paling sulit untuk digantikan. Banyak orang ketika jatuh cinta merasa hidupnya berubah total. Segala sesuatu tiba-tiba berputar di sekitar satu sosok, pasangan. Pagi-pagi bangun yang pertama kali dipikirkan dia. Malam menjelang tidur, yang terakhir diingat juga dia. Semua keputusan, semua langkah, semua rencana selalu disesuaikan dengan pasangan. Dari luar, ini tampak romantis. Seakan-akan pasangan adalah pusat dari seluruh kehidupan kita. Namun di balik itu ada bahaya besar. Ketika kita menjadikan pasangan sebagai pusat dunia, tanpa sadar kita meletakkan seluruh kebahagiaan, tujuan, bahkan harga diri kita pada satu orang. Dan ketika itu terjadi, kita bukan lagi manusia yang utuh, melainkan hanya bayangan yang hidup dari kehadiran orang lain. Stoicisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati lahir dari dalam diri, bukan dari sesuatu di luar kita. Pasangan bisa memberi kebahagiaan, bisa memberi dukungan, tapi ia tidak boleh menjadi satu-satunya sumber hidup kita. Karena apa yang berada di luar diri kita, sifatnya rapuh dan sementara. Kita tidak bisa mengendalikan hati pasangan. Kita tidak bisa menjamin ia akan selalu ada. Jika seluruh hidup kita hanya berputar di sekelilingnya, maka ketika ia pergi, kita akan runtuh. Bayangkan sebuah planet yang kehilangan mataharinya. Planet itu akan terombang-ambing, kehilangan orbit, dan akhirnya membeku. Demikian pula kita. Jika pasangan adalah matahari yang menjadi pusat hidup kita, maka ketika ia hilang, kita tidak lagi tahu siapa diri kita. Kita kehilangan arah. Mengapa sikap ini membuat kita tampak lemah di mata pasangan? Karena pasangan bisa merasakan ketika hidup kita terlalu bergantung padanya. Awalnya mungkin terasa menyenangkan bagi pasangan. Siapa yang tidak senang dicintai dengan penuh totalitas? Tapi lama-lama itu bisa menjadi beban. Pasangan merasa bertanggung jawab atas seluruh kebahagiaan kita. Dan itu membuat hubungan menjadi berat. Lebih dari itu, kita akan terlihat tidak punya kehidupan sendiri, tidak punya dunia yang mandiri. Padahal, daya tarik terbesar seseorang justru muncul ketika ia punya kehidupan yang penuh. Pasangan yang melihat kita sibuk mengembangkan diri, mengejar tujuan, berkarya, dan tetap bisa mandiri, akan lebih menghargai kita. Sebaliknya, jika ia melihat bahwa tanpa dirinya kita tidak bisa berdiri, maka kita tidak lagi dipandang sebagai pribadi yang kuat, melainkan sebagai beban. Stoik mengingatkan kita bahwa keseimbangan adalah kunci. Mencintai pasangan tidak berarti kita harus mengorbankan diri sepenuhnya. Memberi perhatian bukan berarti mengabaikan seluruh aspek hidup yang lain. Dunia kita seharusnya luas, ada keluarga, sahabat, pekerjaan, hobi, impian pribadi, dan tentu saja pasangan. Semua itu adalah bagian dari lingkaran kehidupan yang saling melengkapi. Jika kita menyingkirkan semuanya demi satu orang, maka hidup kita akan pincang. Seringkali orang yang menjadikan pasangan pusat dunia berkata, "Aku rela mengorbankan apapun demi dia. Ku rela kehilangan apapun asalkan dia tetap ada." Sekilas terdengar romantis, tapi sebenarnya itu adalah tanda rapuhnya diri. Karena sejatinya orang yang benar-benar kuat dalam cinta justru tidak kehilangan dirinya. Dia bisa berdiri tegak meski bersama atau tanpa pasangan. Mari kita renungkan. Apakah adil menuntut pasangan untuk selalu menjadi sumber kebahagiaan kita? Apakah bijak menjadikan satu orang sebagai pusat seluruh semesta kita? Tentu tidak, karena pasangan hanyalah manusia sama rapuhnya dengan kita. Dan ketika ia lelah atau tidak bisa memenuhi ekspektasi kita, kita akan kecewa. Bukan karena ia berubah, tapi karena kita terlalu menaruh beban besar pada dirinya. Mengapa Stoik relevan dalam hal ini? Karena Stoik mengajarkan kemandirian batin. Kita boleh mencintai, tapi jangan melekat berlebihan. Kita boleh memberi, tapi jangan sampai kehilangan arah. Kita boleh menjadikan pasangan bagian penting dari hidup, tapi jangan menjadikannya pusat dunia. Karena pusat hidup kita seharusnya adalah prinsip, kebijaksanaan, dan ketenangan batin.
Jika pasangan melihat bahwa kita punya dunia yang utuh, ia akan lebih menghargai kita. Ia akan tahu bahwa kita mencintainya bukan karena kita tidak bisa hidup tanpa dia, melainkan karena kita memilih untuk tetap bersamanya meski kita bisa hidup mandiri. Itu adalah cita yang lebih matang, lebih kuat, dan lebih sehat. Maka mulailah bertanya pada diri sendiri, apakah aku mencintainya dengan sehat? Atau aku menjadikannya pusat duniaku? Apakah aku punya kehidupan yang tetap berjalan tanpa dirinya? Atau seluruh hidupku berhenti jika ia pergi? Pertanyaan ini penting, karena jawabannya akan menentukan apakah kita sedang membangun hubungan yang kokoh atau hanya ketergantungan yang rapuh. Ingatlah, cinta yang membuat kita kehilangan diri bukanlah cinta sejati. Itu hanyalah keterikatan. Cinta sejati justru membuat kita tumbuh, membuat kita tetap menjadi diri kita, sekaligus mampu berbagi hidup dengan orang lain. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Jangan jadikan pasangan sebagai pusat dunia, karena dunia ini terlalu luas untuk hanya berputar pada satu orang. Jadikan pasangan sebagai bagian penting dari perjalananmu, tapi biarkan pusat duniamu tetap berada di dalam dirimu sendiri. Demi dengan begitu, kamu tidak hanya akan dicintai, tapi juga dihormati. Ada sebuah pertanyaan sederhana tapi penting. Jika kita sendiri tidak menghargai diri kita, bagaimana mungkin orang lain akan menghargai kita? Banyak orang terjebak dalam hubungan di mana mereka merasa diperlakukan semena-mena, sering disepelekan atau dianggap remeh, dan seringkali akar dari masalah itu bukan terletak pada pasangan, melainkan pada diri kita sendiri yang tidak tegas dalam menghargai diri. Menghargai diri bukan berarti sombong atau keras kepala. Menghargai diri berarti tahu batas, tahu apa yang layak kita terima, dan berani menegaskan hal itu. Tetapi sayangnya, banyak orang yang rela menurunkan standar demi mempertahankan hubungan. Mereka membiarkan kata-kata kasar berulang kali dilemparkan, membiarkan sikap tidak hormat terus terjadi, dengan harapan suatu saat dia akan berubah. Padahal dengan bersikap demikian, kita justru sedang mengajarkan pasangan bahwa perlakuan seperti itu bisa diterima. Stoicisme mengajarkan bahwa nilai sejati manusia tidak tergantung pada pendapat orang lain, melainkan pada sikapnya terhadap dirinya sendiri. Jika kita sendiri tidak bisa menegakkan martabat kita, bagaimana kita berharap orang lain akan menjaganya? Dalam bahasa sederhana, harga dirimu hanya akan setinggi seberapa kamu berani mempertahankannya. Ketika kita tidak tegas menghargai diri, ada beberapa akibat yang muncul. Pertama, pasangan akan melihat kita sebagai sosok yang mudah diatur, bahkan mungkin mudah ditundukkan. Kedua, kita sendiri akan mulai kehilangan rasa hormat pada diri kita. Di permukaan mungkin terlihat tenang, tapi di dalam hati ada suara yang terus berkata, "Kenapa aku membiarkan diriku diperlakukan seperti ini?" Suara itulah yang perlahan mengikis ketenangan batin. Bayangkan seseorang yang setiap kali disalahkan, hanya diam meski sebenarnya tidak bersalah. Atau si Strings yang selalu diminta mengorbankan waktu, tenaga, dan perasaannya, tanpa pernah mendapat timbal balik. Lama-lama, bukan hanya pasangannya yang melihatnya lemah, ia sendiri pun mulai percaya bahwa dirinya memang tidak layak dihargai. Dan inilah lingkaran setan yang berbahaya. Semakin kita tidak tegas, semakin rendah nilai kita di mata pasangan. Semakin rendah nilai kita di mata pasangan, semakin sulit kita untuk berani menegaskan diri. Stoik mengingatkan bahwa hidup yang tenang adalah hidup yang seimbang. Kita tidak boleh membiarkan orang lain menginjak kita, tapi kita juga tidak perlu membalas dengan sikap keras yang penuh kemarahan. Tegas menghargai diri berarti tahu kapan harus berkata cukup, kapan harus berkata tidak, dan melakukannya dengan kepala dingin. Banyak orang takut untuk tegas karena khawatir dianggap egois. Padahal justru sebaliknya, dengan menghargai diri, kita sedang mengajarkan pasangan cara yang benar untuk mencintai kita. Tanpa ketegasan itu, hubungan tidak akan pernah sehat. Hubungan hanya akan menjadi arena di mana satu pihak terus memberi, sementara pihak lain terus mengambil. Mari kita renungkan. Apakah cinta sejati seharusnya membuat kita kehilangan harga diri? Tentu tidak. Cinta sejati seharusnya meneguhkan, bukan meruntuhkan. Pasangan yang tepat tidak akan tersinggung ketika kita menegaskan batas. Justru ia akan lebih menghargai kita,
Karena ia tahu, ia sedang berhubungan dengan pribadi yang dewasa, bukan dengan sosok yang rela ditindas demi cinta. Menghargai diri sendiri juga berarti kita berani meninggalkan hubungan yang terus merendahkan kita. Stoik mengajarkan bahwa kehilangan bukanlah akhir dari dunia. Lebih baik kehilangan pasangan yang tidak bisa menghargai kita daripada kehilangan martabat yang membuat kita tidak bisa lagi menghargai diri sendiri. Karena pada akhirnya, ketenangan sejati tidak datang dari memiliki pasangan, melainkan dari berdamai dengan diri. Ketenangan batin lahir ketika kita bisa berkata, "Aku tahu siapa diriku, aku tahu apa yang layak aku terima, dan aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkanku." Kalimat sederhana itu bisa menjadi benteng yang melindungi kita dari sikap semena-mena, sekaligus memberi pesan jelas pada pasangan. Cinta ini bukan alasan untuk menginjak harga diri. Maka, jangan biarkan ketakutan membuatmu mengorbankan martabat. Jangan biarkan rasa cinta yang buta membuatmu rela diperlakukan tanpa hormat. Karena jika kamu sendiri tidak tegas menghargai dirimu, pasanganmu pun tidak akan pernah benar-benar menghargaimu. Ingatlah, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Harga dirimu bukan sesuatu yang bisa ditawar-tawar. Dengan menjaga martabatmu, kamu bukan hanya melindungi dirimu sendiri, tapi juga menjaga kualitas cinta yang kamu jalani. Karena cinta yang sehat hanya mungkin tumbuh ketika kedua pihak sama-sama saling menghargai. Dan itu dimulai dari keberanianmu untuk menghargai dirimu sendiri. Ada orang yang hidupnya seperti berjalan di atas bara api. Sedikit saja tersentuh, langsung meloncat. Sedikit saja ucapan atau sikap pasangan yang tidak sesuai harapan, langsung tersinggung. Dari hal kecil bisa menjadi besar. Dari yang sepele bisa berubah jadi drama panjang. Mungkin kita pernah mengalaminya sendiri, atau mungkin kita pernah melihatnya terjadi di sekitar kita. Sekilas mudah tersinggung terlihat wajar, karena di baliknya ada perasaan sensitif, ada keinginan untuk dipahami, ada harapan agar pasangan memberi perhatian penuh. Tapi ketika kepekaan itu berubah menjadi sikap berlebihan, maka yang lahir bukanlah kedekatan, melainkan jarak, bukan lagi kasih sayang, melainkan kelelahan. Stoicisme mengajarkan bahwa yang mengganggu kita sebenarnya bukan kejadian di luar, melainkan cara kita menafsirkan kejadian itu. Ketika pasangan terlambat membalas pesan, itu hanyalah fakta. Tapi ketika kita menafsirkannya sebagai dia tidak peduli lagi padaku, disitulah masalah dimulai. Drama yang kita ciptakan bukan berasal dari fakta, melainkan dari tafsiran yang lahir dari rasa takut dan ego kita sendiri. Mengapa mudah tersinggung membuat kita tampak lemah di mata pasangan? Karena itu menunjukkan kita tidak mampu mengendalikan batin. Kita terlihat rapuh, mudah terguncang. Seakan harga diri kita bisa runtuh hanya karena satu kata yang tidak sesuai keinginan. Akibatnya pasangan akan merasa terjebak. Dia tidak bisa bebas berbicara atau bersikap. Karena selalu takut salah, takut menyinggung. Hubungan yang seharusnya menjadi tempat nyaman, berubah menjadi ladang ranjau yang penuh ketegangan. Lebih buruk lagi, drama berlebihan seringkali hanya memperkeruh keadaan. Satu hal kecil dibesar-besarkan, dibumbui dengan kemarahan, air mata, atau tuntutan yang tidak proporsional. Alih-alih menyelesaikan masalah, drama justru menciptakan masalah baru. Pasangan lelah, komunikasi rusak, dan hubungan pun kehilangan ketenangan. Padahal, jika kita mampu menahan diri sejenak, banyak hal bisa dilihat dengan lebih jernih. Tidak semua keterlambatan berarti pengabaian. Tidak semua ucapan berarti hinaan. Tidak semua perbedaan pendapat berarti penolakan. Tapi karena kita terlalu cepat tersinggung, kita tidak memberi kesempatan pada akal sehat untuk berbicara. Stoik mengajarkan latihan penting. Ketika sesuatu terjadi, beri jarak antara kejadian dan respon. Jangan langsung bereaksi, tapi tarik napas, perhatikan pikiran, dan tanyakan, apakah ini benar-benar masalah besar atau hanya tafsiranku yang berlebihan? Dengan jarak itu, kita bisa menilai dengan lebih adil. Bayangkan betapa tenangnya hubungan jika kita tidak mudah tersinggung. Pasangan bisa berbicara dengan bebas, kita bisa menanggapi dengan dewasa, dan setiap masalah bisa diselesaikan tanpa perlu drama. Justru dengan ketenangan itulah kita terlihat lebih kuat. Karena orang yang tidak mudah tersinggung menunjukkan bahwa ia punya kendali atas dirinya, bukan dikuasai oleh egonya.
Drama berlebihan juga seringkali menjadi cara untuk mencari perhatian. Kita berharap pasangan akan lebih peduli jika kita marah atau menangis. Tapi kenyataannya, perhatian yang lahir dari drama bukanlah perhatian yang tulus, melainkan sekadar reaksi sesaat untuk meredakan konflik. Dui dan perhatian seperti itu tidak pernah bertahan lama. Lebih baik kita belajar meminta dengan tenang daripada menuntut dengan drama. Lebih baik kita belajar mengungkapkan perasaan dengan jujur daripada meledak-ledak. Karena kekuatan sejati ada pada orang yang bisa mengendalikan emosinya, bukan pada orang yang membiarkan emosinya mengendalikan dirinya. Mari kita lihat kembali ke dalam diri. Mengapa kita mudah tersinggung? Seringkali karena ego kita terlalu besar. Kita ingin selalu dimengerti, selalu diperlakukan sesuai harapan, selalu diprioritaskan. Padahal pasangan kita adalah manusia yang sama-sama punya keterbatasan. Mengharapkan kesempurnaan dari pasangan hanya akan membuat kita kecewa. Stoik mengajarkan untuk menerima manusia sebagaimana adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jika kita mampu menerima bahwa pasangan tidak akan selalu tepat, tidak akan selalu sesuai harapan, maka hati kita akan lebih tenang. Kita tidak lagi mudah tersinggung karena kita tahu kesalahan kecil bukanlah bencana, melainkan bagian dari kemanusiaan. Ingatlah, hubungan yang sehat bukan tentang selalu benar, tapi tentang saling mengerti. Dan tidak ada pengertian yang bisa tumbuh jika salah satu pihak selalu sibuk dengan drama. Justru pengertian lahir ketika kita memberi ruang untuk salah, ruang untuk belajar, ruang untuk memperbaiki tanpa harus dihakimi setiap saat. Maka, jika kita ingin hubungan yang lebih kuat, belajarlah untuk lebih sabar. Jangan cepat menafsirkan, jangan cepat tersinggung, jangan mudah menciptakan drama. Gunakan pikiranmu untuk memilah mana yang benar-benar penting, mana yang bisa dilepaskan. Karena dalam hidup tidak semua hal perlu ditanggapi dengan serius. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Jangan biarkan ego yang mudah tersinggung merusak kebahagiaanmu. Semakin kamu tenang, semakin pasanganmu merasa aman bersamamu. Dan semakin kamu bisa hidup tanpa drama, semakin kamu terlihat kuat dan dewasa. Banyak orang berpikir bahwa ketika sudah berada dalam sebuah hubungan, hidupnya seakan berhenti di titik itu. Seolah-olah pencapaian terbesar adalah berhasil bersama pasangan. Setelah itu, mereka lupa bertumbuh, lupa berkembang, lupa membangun diri. Semua energi hanya dicurahkan pada pasangan, sementara diri sendiri dibiarkan stagnan. Padahal hubungan yang sehat bukanlah tentang berhenti berkembang, melainkan tentang tumbuh bersama. Dan salah satu sikap yang justru membuat kita tampak lemah di mata pasangan adalah ketika kita mengabaikan pertumbuhan diri. Mari kita jujur. The way sing penarik di awal hubungan. Bukan hanya wajah, bukan hanya perhatian, tapi juga semangat kita. Cara kita berbicara tentang mimpi. Cara kita menekuni sesuatu dengan serius. Cara kita berusaha menjadi lebih baik dari hari ke hari. Semua itu adalah magnet yang membuat pasangan kagum. Namun, ironisnya, banyak orang setelah berhasil mendapatkan pasangan justru berhenti menunjukkan semangat itu. Desi merasa, sudah ada dia, buat apa lagi aku berusaha keras? Perlahan-lahan, mereka tidak lagi belajar hal baru, tidak lagi mengejar tujuan, tidak lagi memperjuangkan diri. Hidupnya hanya berkutat pada rutinitas. Bangun, bekerja secukupnya bersama pasangan, lalu tidur. Tidak ada lagi gairah, tidak ada lagi perkembangan. Disinilah masalah muncul. Pasangan yang melihat kita berhenti berkembang bisa kehilangan rasa kagumnya. Bukannya merasa bangga, ia justru merasa bersama seseorang yang tidak punya arah. Karena dalam hati kecil setiap manusia, ada rasa kagum yang hanya muncul ketika melihat seseorang terus tumbuh. Stoik mengingatkan kita bahwa hidup adalah perjalanan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Kita tidak bisa mengendalikan dunia luar, tapi kita bisa mengendalikan usaha kita untuk bertumbuh. Ketika kita berhenti bertumbuh, kita sedang melawan kodrat diri sebagai manusia yang seharusnya berkembang dalam kebijaksanaan, keberanian, dan kebajikan. Mengabaikan pertumbuhan diri juga membuat kita rentan terhadap ketergantungan. Kita terlalu sibuk menjadikan pasangan pusat hidup, hingga lupa punya kehidupan sendiri. Kita menjadi sosok yang kosong, yang hanya bergantung pada kehadiran orang lain untuk merasa berarti. Padahal justru ketika kita punya kehidupan yang penuh, pasangan akan lebih menghargai kita. Coba renungkan,
Apa jadinya jika dalam hubungan hanya satu pihak yang terus bertumbuh, sementara pihak lain berhenti di tempat? Lama-lama jarak batin akan terbentuk. Yang satu semakin maju, semakin dewasa, semakin matang. Yang lain tetap sama, bahkan mungkin semakin jauh tertinggal. Dari situlah ketidakseimbangan muncul, dan seringkali menjadi bibit konflik. Kita sering lupa bahwa pertumbuhan diri bukan hanya tentang karir atau finansial. Pertumbuhan diri juga mencakup kebijaksanaan berpikir, pengendalian emosi, keterampilan baru, bahkan pola hidup sehat. Semua itu menunjukkan bahwa kita peduli pada diri sendiri. Dan ketika kita peduli pada diri sendiri, pasangan pun akan lebih mudah untuk peduli pada kita. Mengabaikan pertumbuhan diri membuat kita seperti air yang tergenang, diam, tidak bergerak, dan lama-lama menjadi keruh. Sebaliknya, orang yang terus bertumbuh adalah seperti sungai yang mengalir, selalu segar, selalu memberi kehidupan, dan selalu bergerak ke arah yang lebih luas. Stoik mengajarkan latihan sederhana. Setiap hari, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku hari ini menjadi lebih baik dari diriku kemarin? Pertanyaan kecil itu bisa menjadi pengingat agar kita tidak terjebak dalam kenyamanan palsu. Karena kenyamanan tanpa pertumbuhan pada akhirnya hanya akan melahirkan stagnasi. Dan stagnasi membuat kita kehilangan daya tarik. Mengapa ini membuat kita tampak lemah di mata pasangan? Karena pasangan akan merasa bahwa kita tidak punya visi. Orang yang tidak punya visi mudah diguncang, mudah kehilangan arah, dan akhirnya mudah bergantung. Sementara orang yang terus bertumbuh, bahkan dalam hal kecil sekalipun, menunjukkan kekuatan batin yang menginspirasi. Maka, jika kita ingin dihargai dalam hubungan, jangan abaikan pertumbuhan diri. Tetaplah belajar, tetaplah mengejar mimpi, tetaplah berusaha menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Bukan hanya untuk pasangan, tapi untuk diri kita sendiri. Karena pada akhirnya, pasangan yang tepat akan lebih mencintai kita bukan karena kita sempurna, melainkan karena kita punya semangat untuk terus bertumbuh. Ingatlah, cinta yang sehat tidak pernah menghentikan kita dari menjadi lebih baik. Justru cinta yang sehat memberi ruang dan dukungan agar kita tumbuh bersama. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Jangan biarkan hubungan membuatmu berhenti berkembang. Karena semakin kamu bertumbuh, semakin kamu akan dihargai, dan semakin kuat pula hubungan yang kamu jalani. Salah satu hal yang paling melemahkan posisi kita dalam sebuah hubungan adalah ketika kita tidak mampu berdiri sendiri. Kita menjadikan pasangan bukan sekadar teman hidup, melainkan tongkat penopang, yang jika hilang, kita jatuh tersungkur. Kita hidup seolah tanpa pasangan kita tidak punya arah, tidak punya kekuatan, bahkan tidak punya identitas. Sekilas, ketergantungan ini tampak manis. Kalimat seperti, "Aku nggak bisa hidup tanpa kamu," terdengar romantis. Tapi jika kita lihat lebih dalam, sebenarnya kalimat itu adalah pengakuan kelemahan. Itu tanda bahwa kita meletakkan seluruh eksistensi kita pada orang lain. Dan disitulah letak bahaya yang sesungguhnya. Stoicisme mengajarkan bahwa ketenangan batin lahir dari apa yang berada dalam kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan pasangan sepenuhnya. Tidak bisa memastikan ia selalu ada. Tidak bisa memaksa ia tetap setia. Tidak bisa menjamin ia tak pernah pergi. Jika seluruh hidup kita hanya bertumpu pada dia, maka kita sedang membangun rumah di atas tanah yang rapuh. Mengapa sikap ini membuat kita lemah di mata pasangan? Karena pasangan bisa merasakan ketika kita tidak punya pijakan sendiri. Awalnya mungkin ia merasa dibutuhkan, merasa penting. Tapi lama-kelamaan ketergantungan itu menjadi beban. Tidak ada yang mau terus-menerus dituntut untuk menjadi sumber kekuatan satu-satunya bagi orang lain. Cinta yang seharusnya menjadi kebersamaan berubah menjadi penjara. Selain itu, ketika kita tak mampu berdiri sendiri, kita kehilangan harga diri. Kita seolah berkata, "Tanpamu, aku bukan siapa-siapa." Padahal nilai diri kita tidak boleh bergantung pada keberadaan orang lain. Nilai kita ada pada kemampuan kita untuk tetap tegak, tetap bernilai, bahkan ketika sendirian. Bayangkan seseorang yang setiap kali menghadapi masalah, selalu lari ke pasangannya tanpa pernah mencoba menyelesaikannya sendiri. Atau seseorang yang tidak bisa mengambil keputusan tanpa bertanya dulu, "Menurutmu aku harus gimana?" Lama-lama, pasangan tidak lagi melihat kita sebagai pribadi dewasa, melainkan sebagai anak kecil yang selalu butuh dibimbing. Dan disitulah daya tarik kita runtuh, Stoik mengingatkan.
Kemandirian bukan berarti menolak bantuan, melainkan tetap bisa berdiri meski tanpa bantuan. Kita boleh bersandar pada pasangan sesekali, tapi kita tidak boleh menjadikan pasangan sebagai satu-satunya tiang hidup. Karena jika tiang itu roboh, hidup kita ikut hancur. Orang yang mampu berdiri sendiri justru lebih dihargai. Pasangan akan melihat kita sebagai pribadi yang kuat, yang bisa menjadi teman sejajar, bukan beban. Hubungan pun menjadi lebih sehat karena keduanya berdiri tegak sebagai individu utuh, yang memilih untuk berjalan bersama, bukan dua orang yang saling menggantungkan diri karena takut runtuh, tak mampu berdiri. Sendiri juga sering membuat kita kehilangan kendali atas diri. Kita jadi rela mengorbankan prinsip, harga diri, bahkan kebahagiaan demi mempertahankan pasangan. Karena dalam pikiran kita, kalau dia pergi, aku tidak bisa hidup. Akhirnya kita bertahan dalam hubungan yang merusak hanya karena tidak percaya diri untuk hidup mandiri. Padahal, salah satu kebijaksanaan terbesar dalam hidup adalah kesadaran bahwa kita bisa tetap hidup meski ditinggalkan. Kehilangan memang menyakitkan, tapi bukan akhir dari dunia. Stoik mengajarkan kita untuk selalu siap menghadapi kemungkinan terburuk. Dengan begitu, kita tidak hancur ketika sesuatu yang kita sandarkan hilang. Coba renungkan, bukankah justru orang yang bisa berdiri sendiri lebih menarik? Demi tidak menuntut pasangan untuk selalu ada 24 jam. Ia tidak mengemis perhatian. Ia mulai ada panik jika ditinggal sebentar. Ia tetap hidup dengan tenang, tetap mengejar mimpinya, tetap mengurus dirinya. Dan ketika ia memilih bersama pasangan, itu bukan karena ia butuh penopang, melainkan karena ia ingin berbagi hidup. Itulah cinta yang dewasa, maka belajarlah untuk berdiri sendiri. Bangun kepercayaan diri, kembangkan kemampuan, pelihara ketenangan batin. Jangan jadikan pasangan sebagai alasan untuk tidak mandiri. Karena pada akhirnya, pasanganmu akan lebih mencintaimu ketika ia tahu kamu tetap bisa tegak. Meski sendirian, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ingat, pasangan seharusnya bukan tongkat, melainkan teman berjalan. So passion saya itu orang lain. Harus bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Karena hanya orang yang mampu berdiri sendiri yang benar-benar bisa berjalan jauh bersama. Kita sudah membahas betapa banyak sikap yang tanpa kita sadari bisa membuat kita tampak lemah di mata pasangan. Dari cemburu berlebihan, mudah tersinggung, sampai tidak mampu berdiri sendiri. Semua ini kembali pada satu hal, bagaimana kita mengarahkan pikiran kita. Karena ketika pikiran kita jernih, kita bisa mencintai dengan tenang, bukan dengan ketakutan. Kita bisa membangun hubungan yang sehat, bukan yang melelahkan. Dan inilah tujuan arah mindset. Membantu kita menemukan jalan kembali pada diri, agar kita mampu berdiri kuat tanpa kehilangan kelembutan hati. Jika kamu merasa pesan ini bermanfaat, jangan berhenti di sini. Ikuti terus arah mindset, tempat di mana kita belajar melihat hidup dengan lebih jernih, lebih teguh, dan lebih tenang. Tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi, dan bagikan konten ini kepada orang-orang yang kamu peduli. Karena bisa jadi, satu kalimat sederhana mampu mengubah cara mereka memandang cinta dan kehidupan. Ingat selalu slogan kita, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena hidup yang tenang bukanlah hidup tanpa masalah, melainkan hidup di mana kita mampu menghadapi masalah dengan pikiran yang terarah,